Halo rekan-rekan investor, kita jumpa kembali di channel YouTube Elkipamo Indonesia. Teman-teman, kemarin kami sudah membahas analisis fundamental bagian yang pertama ya untuk saham Bank BNI. Jadi fokus video pertama kemarin kita adalah membahas mengenai masalah company profile. Hari ini lebih seru lagi ya teman-teman, rekan-rekan investor. Hari ini kita mau membahas mengenai masalah sisi finansialnya, kemudian masalah valuasi ya, baru kemudian aspek manajemen dan hal-hal poin-poin penting yang lain yang harus kita perhatikan untuk saham Bank BNI. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan pembahasan kita untuk analisa video yang kedua Bank BNI ini. Let's go! Oke teman-teman, mari kita lanjutkan ya. Jadi seperti janji kami kemarin, hari ini kita akan menuntaskan analisa fundamental yang lengkap ya untuk saham yang keempat, yaitu Bank BNI, sektor keuangan, subsektor perbankan, bagian yang kedua. Baik teman-teman, sebelum kita lanjutkan seperti biasa, jangan lupa ya, mohon bantuannya untuk subscribe, like, comment, and share untuk memajukan channel ini ya teman-teman, agar supaya makin bermanfaat bagi banyak orang, kemudian supaya teman-teman sekalian juga tidak ketinggalan informasi yang terbaru dan terbaik dari kami. Oke teman-teman, kemarin kita sudah membahas aspek company profile dari Bank BNI, bisnis-bisnisnya apa saja, kemudian posisinya di Bank The Big Four ya, itu posisinya kira-kira di mana. Kita sudah bahas. Nah, hari ini kita akan mulai masuk di aspek finansialnya terlebih dahulu. Ya, teman-teman, kemudian materi ini kami susun itu berdasarkan laporan keuangan kuartal kedua tahun 2020 ya, pada harga 4.940. Nah, saat ini kami melihat di monitor bahwa harga saham Bank BNI sudah 4.550. Berarti dari harga acuan ketika kami menyusun materi ini sudah turun sekitar hampir 400 poin ya, 390 poin, berarti sekitar 7% dari harga acuan yang kami buat ini. Oke teman-teman, berdasarkan laporan keuangan tersebut, kami menyajikan di sini, kita summary ya, bahwa market cap-nya itu 92,12 triliun pada harga ini ya, harga 4.940. Kemudian cash itu di laporan keuangannya 12.041,582 billion. Kemudian total asetnya itu 880.123,799 billion. Total dana sirkah temporer itu 30.788,076 billion. Total liabilitasnya itu 736.976,094 billion. Ekuitas pemilik itu 109.872,547 billion. Aset tetapnya itu tercatat 27.908,265 billion. Interest margin itu 28.162,460 billion. Kalau disetahunkan itu sekitar 56.324,920 billion ya per tahun. Kemudian net interest margin itu 17.797,041 billion. Kalau disetahunkan itu sekitar 35.594,082 billion nanti dalam satu tahunnya. Kemudian cash flow operation atau CFO-nya itu sekitar 43.874,241 billion. Nah, tujuan kami menyajikan data-data ini supaya kita bisa mendeteksi apakah Bank BNI ini termasuk perusahaan atau emiten yang capital efficient company atau capital intensive company. Kita coba lihat ya, bandingkan aset tetap berbanding interest margin itu sekitar 1:2, artinya setiap Rp1 aset tetap itu mampu menghasilkan interest margin itu Rp2 ya. Interest margin itu teman-teman kalau di perusahaan manufaktur ya, misalnya Indofood seperti itu, ICBP, itu setara dengan revenue atau sales atau penjualan ya. Nah, kemudian kalau net interest margin itu berarti kan bunga yang diterima ya dari menyalurkan dana dari para debitur, kemudian dikurangi dengan bunga yang akan diberikan kepada para nasabah. Berarti revenue kurang beban penjualan.
Kira-kira seperti itu ya teman-teman, itu net interest margin kalau disetarakan di perusahaan manufaktur. Kemudian aset tetap berbanding NIM ya, net interest margin itu 1:1,28, aset tetap berbanding CFO itu sekitar 1:1,57. Jadi Rp1 aset tetap mampu menghasilkan lebih besar daripada dirinya. Ya, berarti indikator awal bagi kita bahwa Bank BNI ini adalah perusahaan yang CEC ya, cukup efisien, capital efficient company. Oke, teman-teman. Kemudian khusus untuk masalah CEC ini, kita coba mau mendeteksi lebih jauh dari prinsip Warren Buffett ya. Coba kita perhatikan lebih dalam ya. Ada yang namanya prinsip test 1 DVT ya, $1 value test. Ini prinsip dari Warren Buffett. Maksudnya begini teman-teman, apakah setiap $1 ya laba ditahan itu mampu menghasilkan minimum Rp1 kenaikan value perusahaan atau tidak? Itu prinsipnya Warren Buffett. Jadi kalau kita di Indonesia, setiap Rp1 return earnings atau laba ditahan, apakah mampu minimal menghasilkan Rp1 kenaikan value daripada perusahaan? Lebih besar lebih bagus ya. Jadi di sini kami mensummary dalam 10 tahun terakhir ya teman-teman, dari tahun 2010 sampai 2019 itu jumlah laba ditahan kami hitung ya, return earnings atau RE kami singkat di seluruh materi kami, itu adalah 71,05 triliun dalam 10 tahun terakhir. Sementara jumlah dividen yang sudah pernah dibagikan dalam 10 tahun terakhir itu adalah 25,65 triliun. Kemudian value perusahaan di akhir tahun 2010 yang lalu itu 71,54 triliun ya. Pada harga penutupan di akhir tahun itu harganya 3.875. Kemudian pada value perusahaan pada akhir tahun 2019 kemarin itu sekitar 145 triliun, ditutup pada harga 7.850 ya di akhir tahun. Nah, kalau kita perhatikan data-data ini teman-teman, dengan kata lain, ini value perusahaan sudah meningkat sebesar 145,00 dikurang 71,54 ya. Itu meningkat, terjadi incremental atau growth 73,46 triliun dalam 10 tahun terakhir ini. Akibat return earnings sebesar 71,05 tadi. Ya, jadi dampak dari laba ditahan kelihatan bahwa value perusahaan pun naik sebesar 73,46. Artinya teman-teman, kalau kita ambil komparasinya, itu berarti setiap Rp1 return earnings ya, laba ditahan itu sudah mampu meningkatkan value perusahaan sebesar Rp1,03 ya, berarti lebih besar sedikit dari dirinya ya, cukup CEC lah kalau kita lihat di sini ya. Berarti terkonfirmasi memang BNI ini sampai sejauh ini cukup efisien ya, cukup efektif dalam menggunakan dananya. Tetapi teman-teman, kalau kita bandingkan dengan Bank BRI ya, untuk kurun waktu yang sama 10 tahun ini, itu kalau Bank BRI untuk setiap Rp1 ya return earnings sudah mampu meningkatkan value perusahaan sebesar Rp2,5 loh teman-teman. Berarti jauh lebih besar ya dari Bank BNI. Nah, artinya apa? Tingkat kemampuan profitability ya, Bank BRI atau BBRI itu jauh lebih besar daripada BBNI. Itu saja kesimpulannya. Berarti jauh lebih powerful kemampuan menghasilkan laba untuk Bank BRI ketimbang Bank BNI. Itu kesimpulannya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Lalu, mari kita coba memperhatikan ya CAGR dalam beberapa variabel yang penting untuk kita amati. Compound Annual Growth Rate, tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata ya. Kami di sini coba membandingkan 4 time frame waktu ya, 10 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, dan 1 tahun terakhir, supaya kita bisa melihat flow atau tren daripada perusahaan ini dalam semua variabel yang kami sudah buat ini kira-kira meningkat atau menurun ya. Dimulai dari CAGR aset, kita perhatikan 10 tahun terakhir itu 13,02, 5 tahun terakhir 10,7, 3 tahun terakhir 6,03, 1 tahun terakhir 4,58. Berarti CAGR aset itu bertumbuh tapi melambat ya. Masih tetap bertumbuh karena masih plus, tapi melambat, menurun prosentasenya ya. Kemudian CAGR ekuitas juga 14,20, 9,77, 7,40, 13,25. Kelihatan di sini sempat menurun, kemudian 1 tahun terakhir itu ekuitasnya bertumbuh ya, cukup besar. Nah, kemudian CAGR liabilitas itu teman-teman 12,83, 10,87, 5,80, 3,20. Ini betul-betul menurun ya.
dalam 10 tahun terakhir. Kemudian CAGR book value ya, pertumbuhan book value juga 14,20, 9,77, 7,40, 13,25. Ini baru-baru aja book value-nya naik cukup signifikan. Kemudian CAGR laba operasional itu 10,06, kemudian 9,18%, 0,18%, bahkan minus juga pernah 11,27% ya. Kemudian CAGR laba bersih ya teman-teman 14,23, 11,16%, 4,05%, 2,78% ya. Ini juga CAGR laba bersih atau pertumbuhan laba bersih perusahaan ini dalam 10 tahun terakhir itu berturut-turut turun terus ya. CAGR EPS juga seperti itu. Kita lihat CAGR EPS sama laba bersih ini kurang lebih sama, menunjukkan bahwa Bank BNI berarti dalam 10 tahun terakhir ini tidak ada penambahan saham ya. Nah, persis sama. Karena EPS itu kan laba bersih dibagi jumlah saham beredar. Oke, kemudian CAGR dividen 14,51, 6,85, minus 1,84, kemudian minus 21,24. Ya, makin turun ya pertumbuhan dividennya. Oke, kemudian pertumbuhan laba ditahan ya, CAGR return earnings itu 26,44, 15,16, 11,83, kemudian naik lagi ya tahun lalu 17,79. Kemudian CAGR interest margin atau penjualan ya kalau di perusahaan manufaktur ya 12,01, 9,67, 6,70, 8,11. Kemudian CAGR NIM-nya, net interest margin ya setelah dipotong biaya ini tentunya ya 12,06, kemudian 7,45, 4,65 dan 3,26. Terlihat di sini ya teman-teman bahwa net interest margin itu bertumbuh namun melambat seperti itu ya. Oke, teman-teman, beberapa hal yang dapat kita perhatikan dari CAGR tadi, semua variabel tadi ya, kami sengaja buat mendetail supaya teman-teman bisa melihat semua aspek. Dari semua data CAGR tadi, teman-teman, terlihat bahwa BBNI ini sebetulnya masih tetap mengalami pertumbuhan ya dalam 10 tahun terakhir. Hanya saja memang pertumbuhannya melambat bila kita membandingkan dengan 5 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, dan 1 tahun terakhir ya. Kemudian return earnings dalam 1 tahun terakhir tadi teman-teman kita melihat bahwa mengalami pertumbuhan cukup besar ya, naik 5,96% dari tahun sebelumnya. Hal ini kemungkinan besar ya laba ditahan ini meningkat karena untuk menambah likuiditas bank ini ya. Kemudian dalam 10 tahun terakhir ini juga terlihat bahwa Bank BNI ini tidak pernah menambah ataupun mengurangi sahamnya dari peredaran publik ya. Dan kalau teman-teman perhatikan juga tidak ada insider trading di Bank BNI ini ya. Jadi mereka tidak memperjualbelikan sahamnya secara internal. Kemudian kesimpulan yang berikut adalah yang sangat penting kita perhatikan bahwa dalam 10 tahun terakhir ini teman-teman pendapatan NIM atau net interest margin Bank BNI ini memang berturut-turut menurun terus bila dibandingkan dengan 5 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, bahkan 1 tahun terakhir. Dan hal tersebut kalau kita perhatikan memang langsung berdampak langsung ya kepada penurunan laba bersih perusahaan pula dalam 10 tahun terakhir. Kemudian dalam 3 tahun terakhir dan 1 tahun terakhir ini tampaknya pertumbuhan asetnya tidak berdampak sesignifikan pertumbuhan laba bersihnya ya. Kemungkinan penyaluran kreditnya kurang maksimal. Itu dia. Kemudian teman-teman khusus untuk net interest margin kalau kita melakukan breakdown ya untuk interest marginnya kita bisa melihat bahwa interest margin itu kan tadi 162,460 billion dan net interest margin kan 17.797,041 billion ya. Ini interest margin ini kalau di breakdown ternyata isinya ini ya teman-teman. Pinjaman yang diberikan itu 23.058,165 billion, 81,88%. Jadi memang pendapatan Bank BNI ini didominasi oleh pinjaman yang diberikan. Jadi dari bunga ya, bunga atas dana yang diberikan ya kepada para debitur ya. Oke, kemudian obligasi pemerintah itu 2.074,046 billion, 7,37%.
Margin dan bagi hasil itu 1.969,566 billion, 6,99%. Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia itu 453,462 billion atau 1,60%. Wholesale ekspor itu 244,907 billion atau 0,87%. Dan pendapatan dari lain-lain itu 95,131 billion atau 0,34%. Sehingga dengan melihat data-data tadi ya teman-teman, kita kan tadi melihat di lembaran sebelumnya bahwa CAGR interest margin itu kan 12,01, kemudian 9,67, 6,70, 8,11. Kemudian CAGR NIM itu kan 12,06, kemudian 7,45, kemudian 4,65 dan 3,26. Nah, teman-teman, CAGR NIM di sini ya terlihat itu lebih kecil dari CAGR interest margin. Tingkat penurunannya, penurunan dari satu periode ke periode berikutnya. Ini kelihatannya memang ya secara prediksi awal ini sepertinya sementara terjadi peningkatan beban operasional ya sejak 5 tahun terakhir ini. Kalau teman-teman lihat. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Kemudian ini hal yang penting ya, yang kami katakan yang lalu yang cukup berbeda cara menganalisisnya ya dibandingkan laporan keuangan katakanlah manufaktur seperti itu atau consumer goods seperti itu. Rasio-rasio ini tidak ada pada laporan keuangan tersebut. Ini hanya khusus untuk perbankan ya. Nah, teman-teman, rasio-rasio keuangan yang penting ini kita perhatikan, kita coba bandingkan tanggal 30 ya, berarti kuartal 2 ya atau semester 1 2020 dibandingkan dengan semester 1 2019 ya. Jadi, kita bandingkan pada kuartal yang sama year on year. Nah, teman-teman, nanti kita akan menjelaskan secara khusus ya satu sesi mungkin next time tentang masalah parameter-parameter ini apa maksudnya. Jadi dimulai dari parameter yang pertama KPMM ya, ini pemenuhan modal minimum ya atau capital adequacy ratio itu 16,71% yang baru-baru dibandingkan tahun sebelumnya itu 18,68. Teman-teman ini syaratnya CAR ini minimal 8% ya. Jadi turun dari 18,68% menjadi 16,71% itu turun 10,55%. Oke, kemudian aset produktif dan aset non produktif yang bermasalah dibandingkan dengan total aset produktif dan non produktif itu 2,27% ya, meningkat dari 1,43% tahun lalu. Maksimumnya 2%, jadi naik 58,74% ya teman-teman. Kemudian aset produktif bermasalah berbanding total aset produktif itu 2,15%. Tahun lalu itu 1,35%, maksimumnya 2% ya teman-teman. Jadi ini naik 59,26%. CKPN ini cadangan kerugian ya, itu 4,11%, tahun lalu 1,87%, itu minimalnya 1% ya, naik 219,80%. Kemudian non-performing loan ya, NPL gross itu 3,03%, tahun lalu 1,75%, maksimumnya 5%, naik 73,14%. NPL net itu 0,55%, tahun lalu 0,80%, maksimum 1% ya, turun 37,5%. NIM-nya itu 4,47%, tahun lalu 4,87%, minimumnya itu 5%, turun 8,21%. BOPO ya, ini biaya operasional, pendapatan operasional ya teman-teman, itu 82,81%, tahun lalu 72,60%. Jadi teman-teman bisa lihat seperti yang tadi kami katakan, memang ini terjadi kenaikan biaya ya. Maksimumnya 80%, bahkan ini sudah dilampaui dari maksimumnya. Naik 14,0% dibanding tahun lalu ya. LDR, loan to deposit ratio, itu 87,79%, tahun lalu itu 92,30%, minimumnya 90%. Jadi ini sepertinya memang kemampuan atau kecepatan penyaluran dananya memang menurun ya teman-teman, turun 4,89%. Return on asset itu 1,38%, tahun lalu 2,44%, minimumnya 1,5%. Jadi kita melihat turun 43,44% ya teman-teman. Kemudian return on equity 8,74%, tahun lalu 14,43%, minimumnya 15%, turun 39,43%. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Oke, beberapa hal yang dapat kita perhatikan ya teman-teman dari rasio-rasio keuangan tadi yang sudah kami paparkan dengan mendetail. Yang pertama kita bisa melihat bahwa NPL gross kan mengalami kenaikan ya yang cukup besar sekitar 73,14%. Ini kemungkinannya
kemungkinan besarnya ya ini adalah karena pengaruh restrukturisasi yang begitu besar akibat pandemi COVID ya, COVID-19. Nah, jadi di titik ini kita harus hati-hati juga menganalisa saham apapun itu ketika ada anomali gara-gara misalnya ada peristiwa seperti ini, misalnya pandemik ya. Jadi kita harus perhatikan. Dari rasio NIM kita ketahui bahwa pendapatan perusahaan ini memang sedang menurun, bahkan penurunan NIM ini ternyata sudah terjadi selama beberapa tahun belakangan ini ya. Selain pendapatan yang menurun dari tahun lalu ya, yang tadi kita sudah perhatikan rasionya, pada periode yang sama itu 8,21% ya, pendapatannya menurun ya, kami ulangi sekali lagi 8,21%. Kemudian ternyata biaya operasional ya terhadap pendapatan operasional atau BOPO tadi itu meningkat 14%, sehingga emiten ini sebetulnya sementara mengalami double pressure. Ya, jadi kalau Anda melihat Bank BNI ini, kita harus tahu bahwa hari-hari ini memang bank ini mengalami double pressure. Ya, pendapatannya turun, kemudian biayanya juga membengkak. Itu yang terjadi ya. Kemudian kalau dilihat dari CFO-nya ya teman-teman, penerimaan pendapatan bunga ini menurun dari 27.246,768 billion ke 26.263,246 billion pada periode yang sama, sekitar 3,6% ya. Jadi penerimaan bunga ya itu juga menurun. Nah, kalau kita coba cuplik sedikit ya teman-teman, kalau Anda ada yang ikut di Public Expose Agustus 2020 yang lalu untuk Bank BNI ini, kira-kira seperti ini. Nah, teman-teman, ini adalah beberapa hal yang dipaparkan oleh pihak pengelola Bank BNI, kebijakan-kebijakan strategis dalam menghadapi krisis pandemi COVID-19 ini ya. Yang pertama-tama kita harus ketahui dulu infonya, teman-teman, bahwa ternyata total restrukturisasi pinjaman itu yang sudah disetujui itu 119,3 triliun, cukup besar ya. Kemudian jumlah debiturnya itu 203.672. Kemudian jumlahnya yang direstrukturisasi ini kurang lebih 22% ya teman-teman dari total semua dana atau uang yang disalurkan, dipinjamkan. Dan ini kalau dilihat ini lebih dari 119.000 sebetulnya pemilih UMKM ya teman-teman. Jadi memang dari pihak manajemen itu memang mengambil langkah-langkah untuk mengamankan ya, seperti mengambil langkah preemptif untuk meminimalkan penurunan kualitas aset, kemudian mengelola likuiditas secara sehat, pertumbuhan bisnis yang prudent, operasional perusahaan yang adaptif ya. Ada beberapa yang memang mereka ambil langkah-langkah untuk mengamankan ya, supaya tidak drop sekali ya tingkat pendapatan daripada Bank BNI ini. Kemudian dengan kondisi sekarang itu CASA ratio itu naik 80 basis poin, kemudian cost of fund-nya itu turun 30 basis poin, pertumbuhan pinjaman naik 5% year on year, loan to deposit ratio itu 87,8% itu turun 480 basis poin year on year. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Nah teman-teman, pada laporan public expose tadi kita melihat bahwa pinjaman restrukturisasi itu udah tembus 119,3 triliun ya, dengan 203.672 debitur dari total pinjaman. Jadi total pinjaman kalau kita cek di laporan keuangannya itu ternyata kredit yang disalurkan totalnya 540,23 triliun setelah dikurangi CKPN ya. Atau kalau misalnya dihitung itu yang direstrukturisasi sebesar 22% dari total pinjaman yang disalurkan. Nah, para pelaku utamanya itu UMKM seperti yang kami katakan tadi. Nah, kita melihat teman-teman, sebagai antisipasi untuk keadaan ini ya, keadaan pandemi COVID-19 ini maksudnya ya teman-teman, ini pihak manajemen memang mengambil langkah melipat gandakan CKPN ya, supaya bisa tercover ya. Nah, kemudian yang perlu kita ingat adalah teman-teman, bila proses restrukturisasi ini nanti sudah selesai, maksudnya misalnya udah terjadi pemulihan seperti itu ya, maka para nasabah pun sudah bisa melakukan pembayaran seperti itu kembali serta cicilan-cicilannya, maka CKPN tadi akan menurun jauh tentunya, sehingga NPL pun akan turun signifikan yang mengakibatkan pendapatan dan laba perusahaan pun akan naik kembali. Jadi CKPN itu diambil langkahnya sampai meningkat 200% lebih tadi ya, di halaman depan kita sudah lihat tadi. Itu bukan karena tanpa sebab, itu memang untuk mengantisipasi kerugian-kerugian akibat kredit macet ya. Kredit macet ini kan bahasa kerennya non performing loan.
Jadi teman-teman, makin besar CKPN yang disediakan, maka NPL juga akan meningkat. Itu dia korelasinya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Pada laporan tadi juga dijelaskan bahwa CASA ratio, ya, CASA ini singkatan dari current account and saving account ya, itu 65,4%, naik 80 basis point, dan cost of fund-nya juga turun 30 basis point. CASA ideal itu kalau kami lihat ya dari bank the big four ini itu harus lebih besar dari 55%. Ini adalah indikator pertumbuhan dana pihak ketiga ya teman-teman, yang disebut sebagai dana murah. Jadi di bank itu sumber dananya ada dana pihak pertama itu dari pemilik bank ya atau investornya, ada dari pihak kedua, dan ada dana pihak ketiga, disebut seperti itu. Nah, dana pihak ketiga ini seringkali disebut-sebut sebagai dana murah karena bunganya cuman ya, bunga ini bagi pihak perbankan biaya teman-teman, disebutlah ini cost of fund. Itu hanya 2% sampai 5% per tahun ya. Makin tinggi casanya artinya cost of fund-nya makin rendah. Ya makin aman berarti. Jadi kalau teman-teman misalnya nabung di Taplus seperti itu adalah biaya murah teman-teman. Tapi kalau teman-teman nabung di deposito pasti bunganya kan lebih tinggi, itu tidak bisa dibilang DPK. Ya ini yang biaya-biaya murah ya teman-teman, itu DPK. Oke, kalau kita lihat dari CFO-nya, simpanan nasabah ya di laporan keuangan itu meningkat loh teman-teman dengan pesat dari 16.750,619 billion itu naik menjadi 49.210,614 billion pada periode yang sama. Jadi ini simpanan nasabah ini naik 294% ya. Sementara kalau kita perhatikan LDR-nya, loan to deposit ratio, ini adalah rasio antara besarnya seluruh volume kredit yang disalurkan berbanding total penerimaan dana. Jadi ini menurun 4,89% dari 92,30% menjadi 87,79% pada periode yang sama. Jadi coba Anda bayangkan ya, coba teman-teman bayangkan, orang nabung makin banyak ke BNI, sehingga kalau nabung makin banyak, itu tadi yang kami katakan simpanan nasabah meningkat pesat sampai 294%. Nah, tetapi tidak diimbangi dengan penyaluran dana tersebut ke debitur ya, ke pihak-pihak peminjam secepat ini. Jadi coba Anda bayangkan bahwa 294% pertumbuhan dana masuk, sementara yang dana yang disalurkan bukannya bertumbuh malah nurun. Nah, itu yang membuat teman-teman net interest margin atau interest margin BNI ini cukup tertekan kalau kita lihat ya. Oke, ini berarti BNI sangat ekstra, bisa juga berarti BNI sangat ekstra hati-hati sekali dalam menyalurkan kredit akhir-akhir ini karena sangat ketat. Karena apa? Mereka melihat peningkatan NPL-nya pada kondisi COVID-19 ini ya teman-teman. Oke ya, kita lanjut. Teman-teman, sebagai tambahan masih ada beberapa rasio keuangan yang perlu juga sebetulnya kita perhatikan juga ya teman-teman. Ini tambahan dari kami. Kalau yang umum yang lazim, kalau teman-teman lihat laporan keuangan di website idx.co.id ya, di bagian iklannya ya, itu biasanya 11 ya. Kami tambahkan di sini untuk supaya lebih memperkaya pengamatan kita ya teman-teman, pengkajian kita. Yang ke-12 perlu juga bagi kita untuk melihat net profit margin ya teman-teman. Itu kalau BNI kemarin 15,83%, itu kalau bisa minimum 10% ya teman-teman. Ada juga sih bank yang NPM-nya memang sampai di bawah 10% ya. Nah, kemudian rasio yang ketiga teman-teman itu adalah LAR, loan to asset ratio, yaitu jumlah kredit total berbanding aset total. LAR Bank BNI ini teman-teman itu 61,4% ya. Sebagai pembanding kalau kita perhatikan beberapa rasio LAR bank lain, itu LAR-nya BBCA itu 56,5%, LAR-nya BBRI itu 60%, LAR-nya BMRI itu 58,6%. Kalau boleh ngebandingin sedikit dengan BBTN, LAR-nya BBTN itu 68,6%. Berarti semakin beresiko ya BBTN ini ya. Ini sekilas, nanti kita akan bahas pada video yang lain untuk Bank BTN. Jadi dengan kata lain teman-teman, untuk bank-bank the big four, LAR Bank BNI ini termasuk yang tertinggi. Semakin tinggi LAR sebuah bank, maka likuiditas bank akan semakin turun ya teman-teman. Jadi dari the big four ini, LAR ideal kita lihat bahwa paling tidak ya di bawah 60% lah. Jadi ini udah ketinggian 1,4% ya. Oke, kita lanjut teman-teman.
Yang ke-14, kalau kita perhatikan LCR, ya Liquidity Coverage Ratio Bank BNI ini besarnya kan secara konsolidasi itu 190,22%. Minimumnya sih 100% ya teman-teman. LCR ini adalah perbandingan high quality liquid asset dengan total net cash outflow atau arus kas keluar bersih untuk selama 30 hari ke depan dalam skenario stres ya. Nah, ini terlihat masih relatif sangat aman sih, tapi dia termasuk di bawah ya. Kalau kita bandingkan dengan BBCA, itu LCR-nya itu 310,64%. Ya, jadi kalau kondisi terjadi lagi kondisi tekanan ekonomi ya, stres berat, kemungkinan yang akan terkena dampak terlebih dahulu ini Bank BNI. Kalau Bank BCA ini cukup tebal, kemudian BBRI juga masih cukup tebal, 222,22%. Ya, ini artinya Bank BNI memang sangat membutuhkan lebih banyak lagi nasabah menabung ya, terutama pertumbuhan dana pihak ketiga DPK yang pesat dan kecepatan penyaluran kredit pula tentunya kepada para debitur. Tapi memang harus dalam kondisi safe. Nah, ini yang tidak mudah ya teman-teman karena sekarang kan lagi Covid. Nah, supaya pendapatannya pun bisa terdongkrak signifikan. Oke, teman-teman. Kemudian kita masuk kepada bagian berikutnya yaitu bagian valuasi seperti kami sudah sampaikan tadi di depan bahwa kita based on price-nya 4.940 ya. Hari ini sudah turun 7,3%. Jadi ini sudah lebih murah sebetulnya harga hari ini. PBV-nya itu 0,84, PER-nya itu 10,33 ya. Per industri ini 24,3. Kemudian PSR-nya price to sales ratio ini 1,39. Kemudian PCFR price to cash flow ratio itu 1,05. Dengan melihat tingkat pertumbuhan EPS ini teman-teman, katakanlah 2,5% tadi ya CAGR depan, anggaplah 2,5% akhir-akhir ini ya, maka kita mendapatkan intrinsic value itu sekitar 4.765 ya kalau pakai prinsip yang dijabarkan oleh Benjamin Graham, karena EPS-nya kan kalau disetahunkan menjadi 478 ya. Nah, tetapi kalau bukan karena pandemi COVID-19 ini, di sini yang penting teman-teman. Jadi kita punya pengamatan juga, tidak boleh hanya berbasiskan COVID ini teman-teman. Kita harus lihat sebelumnya. Jadi kita harus memandang bahwa COVID-19 ini anomali ya teman-teman. Nah, jadi EPS-nya tahun ini paling tidak kalau bukan karena COVID itu 846. Kalau dilihat dari pertumbuhan 2,5% ini dibanding tahun sebelumnya ya. Dengan demikian, seharusnya intrinsic value-nya itu 8.035. Jadi kalau harganya 4.940, apalagi hari ini 4.500 ya. Jadi sudah makin murah, teman-teman. Ini kita sudah mendapatkan margin of safety alias MOS itu sebesar 61,5%. Jadi kalau hari ini turun lagi 7%, ini mungkin udah 60 berapa gitu ya, yang pasti mungkin udah 65% mungkin ini MOS-nya. Jadi sudah sangat besar. MOS yang dihimbau saja itu minimal 30% ya teman-teman. Nah, jadi ini artinya ketika nanti terjadi peningkatan laba perusahaan ini teman-teman, karena sudah sangat jauh dari intrinsic value yang wajarnya, nilai wajarnya udah jauh banget. Ini begitu nanti ada berita laporan keuangannya bahwa laba Bank BNI memang melejit, katakanlah orang-orang yang tadinya direstrukturisasi itu tiba-tiba udah bisa bayar semua, sehingga CKPN-nya pun langsung turun, sehingga laba langsung melompat, ya kemungkinan harga sahamnya ini langsung melompat jauh teman-teman, langsung terbang jauh. Biasanya seperti itu kalau saham, kalau MOS-nya sudah sangat besar, dipicu oleh satu saja trigger, apalagi namanya performa keuangan meningkat, itu langsung terbang. Oke, kemudian teman-teman, selain itu kita juga memperhatikan bahwa dalam 10 tahun terakhir ini dibandingkan dengan 5 tahun terakhir, ini ROE rata-rata kan 14,49, kalau 5 tahun terakhir 12,83%, ROA rata-rata itu 1,99%, 5 tahun terakhir itu 1,87%. Nah, kemudian kalau kita lihat kuartal 2 kemarin itu ROE-nya memang 8,74 di bawah rata-rata memang teman-teman ya. Ini ROE-nya kan rata-ratanya seperti ini. Dan ROA-nya juga 1,38%. Kalau kita ambil 5 tahun terakhir aja itu 1,87%, memang di bawah rata-rata.
Kemudian GPM-nya 63,20%, kemudian OPM-nya 20,97%, NPM-nya 15,83%, kemudian DER-nya 698,78%. Oke, teman-teman. Kemudian mari kita kaji aspek manajemennya ya. Kalau saudara baca ya, kalau teman-teman baca di annual report-nya, BNI ini tahun lalu 2019 itu menerapkan GCG ya, menerapkan Good Corporate Governance, tata kelola perusahaan yang baik secara ketat dan mendapatkan penghargaan juga ya, berarti proven ya. Kemudian ada The Best Good Corporate Governance dalam acara IDX Channel Innovation 2019, itu diselenggarakan oleh IDX Channel, berarti proven. Kemudian penghargaan yang ketiga The Best State Owned Enterprise dan top ya 50 public listed company dalam acara Good Corporate Governance Award yang diselenggarakan Indonesian Institute for Corporate Directorship IICD tahun 2019 yang lalu. Jadi masalah GCG apalagi ini kan BUMN ya teman-teman. Jadi Bank BNI ini sangat melakukan, sangat memperhatikan. Kemudian setelah kami cek juga no insider trading. Kemudian baik jajaran komisaris maupun jajaran direksi BNI adalah orang yang sudah sangat banyak pengalaman di berbagai bidang. Teman-teman bisa baca itu di annual report. Ya, pengalamannya banyak. Selain itu, latar belakang pendidikannya juga sangat beragam sehingga bisa saling melengkapi dalam memajukan Bank BNI ya. Sejauh pemantauan kami, ini hal yang penting ya. Kasus yang paling menyita perhatian publik itu yang pernah melanda Bank BNI itu kasus letter of credit fiktif ya oleh Maria Pauline yang baru-baru ini udah ditangkap ya, itu sekitar 1,7 triliun. Nah, kalau teman-teman tertarik baca beritanya, ini linknya kami sudah buatkan, sudah lampirkan. Dan sebagai informasi, kasus ini pun sudah ditangani oleh pihak yang berwenang ya, yang berwajib. Oke teman-teman, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama, berdasarkan laporan Pubex ya, Public Expose Agustus 2020 yang lalu, penurunan CAR ya 18,68% ke 16,71%, ini turun cukup besar 10,55% ya. Adalah karena faktor pembukuan tambahan CKPN. Jadi itu memang karena semata-mata Bank BNI itu harus menuruti prasyarat dari aturan implementasi PSAK 71 ya. Maksudnya ini peraturan standar accounting ya teman-teman, memang harus seperti itu, jadi harus ikut. Nilainya 16 triliun. Kemudian selain itu memang karena adanya pembayaran dividen juga kemarin yang nilainya total sekitar 3,8 triliun. Jadi ya manajemen harus menghitung ulang CAR-nya dan CAR-nya memang menurun. Tetapi teman-teman, manajemen kemarin mengatakan bahwa berkomitmen menjaga CAR-nya itu di atas 16%. Oke? Kemudian pada pemaparan Pubex tersebut juga dijelaskan bahwa yang melakukan restrukturisasi itu kira-kira seperti ini ya teman-teman. Itu tadi yang kami sampaikan yang besar. Korporasi atau perusahaan-perusahaan itu 48 triliun ya, 48,4 triliun ya, ini restruknya. Menengah itu 23,9 triliun, kecil itu 36,859 triliun, consumer itu 10,11 triliun. Jadi total restruknya ini 119,3 triliun. Ini cukup besar sekali ini teman-teman ya. Kemudian sektor-sektor yang mengalami restrukturisasi ini sekedar info buat teman-teman supaya teman-teman tahu juga ya. Adalah berbagai hal sebagai berikut ya. Perdagangan, resto dan hotel ini yang paling banyak ya. Itu restruknya 30,2%, konstruksi 13,5%, jasa dunia usaha itu 13,4%, manufaktur 12,4%, perkebunan 10,3%, lain-lain 20,2%. Oke ya teman-teman, tapi ada good news ya, ada good news dari luar negeri karena kan seperti yang kami sampaikan di video pertama kemarin ya, Bank BNI ini kan ada cabang di luar negeri juga ya, remittance ya. Dalam hal bisnis internasional ya teman-teman, porsinya ini meningkat 8% dari total pendapatan. Pendapatan bunga bersihnya itu meningkat 66% year on year. Pendapatan non bunga juga meningkat 31% year on year. Kredit yang diberikan juga meningkat 21% year on year. Cukup membantu ya teman-teman. Nah, yang berikut kesimpulan ya teman-teman, melihat besarnya porsi kredit yang mengalami restrukturisasi, maka kemungkinan besar pada tahun 2021 paling cepat kuartal 1 ya 2021 kinerja keuangan emiten ini akan kinclong kembali. Ya, diharapkan seperti itu ya. Karena diperkirakan kan vaksin Covid, kalau teman-teman baca berita ya perkembangannya itu sudah mulai bisa dipasarkan. Ya, Pak Menteri BUMN kan yang lalu bilang Januari ya, paling lambat Februari. Seperti itu ya. Kemudian Bank BNI ini pasti akan pulih
dan naik lagi sahamnya, dan pasti akan diminati oleh pemerintah BUMN. Jadi jangan khawatir teman-teman, supaya kinerjanya jauh lebih kinclong, jauh lebih bagus ya. Bank BNI ini juga cocok untuk long term investment 1-3 tahun ya teman-teman. Bank BNI ini adalah bank buku 4 termurah dari the Big Four Bank di Bursa Efek saat ini. Kita bisa lihat tabelnya pada halaman berikut ini ya teman-teman. Nah, ini kami sudah siapkan. Teman-teman bisa melihat dari mulai aset, ekuitas, market cap, PBV, PER, PSR, PCFR, ROE, ROA, DER, NIM, NPM. Teman-teman bisa melihat posisi daripada Bank BNI ini. Coba kita lihat dari PBV-nya, teman-teman. PBV-nya 0,83, jadi memang dia paling murah. Kemudian PER-nya juga itu 10,19, itu juga paling murah dari antara semuanya. Termasuk juga berbanding terhadap sales penjualan ya, itu 1,37 juga paling murah seperti itu. Nah, kemudian teman-teman kita melihat di sini NIM dan NPM-nya ya. Di sini yang menjadi hal perhatian yang harus ditingkatkan oleh pihak Bank BNI. Oke teman-teman, ini kesimpulannya di sebelah kanan. Dari segi PBV dan PER terlihat BBNI ini adalah yang termurah, PSR dan PCFR juga termurah seperti yang kami sampaikan tadi. Jadi Bank BNI ini menurut kami adalah saham yang kategorinya adalah value stock ya. Value yang Anda dapatkan itu lebih besar dari price-nya. Nah, teman-teman sekali lagi untuk semua analisa saham yang kami sudah buat itu disclaimer on ya. Do your own research. Jadi ini bukan anjuran atau dorongan atau saran, apalagi perintah untuk teman-teman membeli sahamnya, bukan. Jadi coba teman-teman sebelum mengambil keputusan pertimbangkan lagi ya teman-teman apa yang kami sudah paparkan ini. Bagian kami adalah berusaha selengkap mungkin, semendetail mungkin. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya sudah menonton video kami. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, and share supaya teman-teman mendapatkan update video yang terbaik dan terbaru dari kami. Sampai jumpa teman-teman pada video yang selanjutnya. Salam sukses selalu untuk Anda sekalian.